Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hanif. Saya adalah mahasiswa Universitas Mataram, Prodi jurusan Teknik Mesin. Kali ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu anggota personel kepolisian tentang Pancasila. Bisa minta tolong perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Budiman. Pangkat itu saat ini saya adalah menjabat sebagai Kasipropam Polres Lombok Timur. Menurut Anda, apakah Pancasila berperan penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Ya, Pancasila itu sangat berperan. Dalam sendi-sendi kehidupan kita, Pancasila ini menjadi dasar sebagai acuan bagi kita untuk menjalankan sistem pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari, baik yang formil maupun non-formil. Apakah Anda sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya sudah menerapkannya. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan Anda? Penerapan nilai Pancasila ini bersifat formil maupun tidak formil. Secara formil, misalnya di dalam kehidupan berorganisasi, saya meskipun juga menjabat sebagai seorang pimpinan, tetapi di dalam menjalankan tugas saya juga berkoordinasi. Saya menghargai pendapat anggota-anggota, saya menghargai pendapat bawahan saya dalam memutuskan satu perkara. Misalnya kami berdiskusi, kemudian di sisi lain saya juga menghormati tentang hak dan apa yang menjadi wewenang daripada fungsi-fungsi lain. Jadi saya menghormati, meskipun tugas saya sebagai propam, saya juga menghargai personel-personel yang bertugas di bidang lain. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, saya juga dengan tetangga, saya menghormati hak-hak orang lain. Contohnya, saya tidak membunyikan musik keras-keras ketika berlalu lintas. Saya juga tidak semau-maunya berlalu lintas. Saya menghormati orang lain itu memiliki hak yang sama. Adakah contoh kasus yang Anda tangani tentang pelanggaran-pelanggaran Pancasila di kalangan masyarakat itu? Ya, pada prinsipnya semua pelanggaran itu pasti melanggar Pancasila. Karena Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, tentu saja setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh personil Polri sendiri atau aparat pemerintah lainnya itu adalah melanggar Pancasila. Salah satu contohnya adalah misalnya terhadap perilaku demo. Demo itu diatur oleh undang-undang, tetapi ada aturan mainnya. Jamnya ditentukan, bagaimana caranya. Nah, terhadap orang-orang ini diambil tindakan. Misalnya demo tanpa izin dibubarkan, demo melewati waktu dibubarkan. Demikian juga pelaksanaan izin keramaian, dia tidak mengajukan izin, itu juga akan dibubarkan oleh polisi. Dan itu sudah sering kami lakukan. Begitu juga terhadap anggota Polri yang dia seharusnya masuk kantor, tidak masuk kantor. Di Polri itu ada namanya divisi propam. Mereka ditindak sebagaimana undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Kemudian untuk anak-anak diberikan pembinaan supaya dalam penggunaan berlalu lintas, misalnya mereka mengenakan helm, kemudian tidak bonceng tiga, itu dilakukan penyuluhan. Itu adalah bentuk pengamalan Pancasila. Ketika kita taat terhadap aturan, berarti kita taat terhadap nilai-nilai Pancasila. Anak-anak diatur sama orang tua, tidak boleh main di luar waktu, misalnya. Kemudian main game ada waktunya, ada waktu sholat. Karena di Pancasila itu juga ada tentang ketaatan beragama, kepatuhan terhadap orang tua. Kalau waktunya tidur, ya tidur. Anak-anak tidak boleh menonton film-film dewasa.
Jam 10 disuruh orang tuanya pulang, ya pulang. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih, sama-sama. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang tenaga kesehatan di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibra Fatul Jannah, bekerja di Rumah Sakit Umum Dr. Raden Sulistoyo di bagian radiologi. Kali ini saya akan sedikit bertanya tentang, menurut Anda, apakah Pancasila berperan penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Penting karena dalam nilai-nilai Pancasila selaras dengan dinamika kehidupan berbangsa dan berbudaya di Indonesia. Menurut Anda, mengapa sangat penting? Karena dalam nilai-nilai Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang berdasarkan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dibaca secara turun-temurun. Apakah Anda sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari? Insya Allah sudah. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Anda? Cara saya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain, pertama, saya mengerjakan ibadah tepat waktu dan toleransi dengan penganut agama lain. Kedua, saya tidak membedakan agama, suku, golongan di antara pasien-pasien saya. Semua saya layani dengan adil dan merata. Tiga, setiap ada masalah kami menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kan Anda ini termasuk dalam tenaga kesehatan. Apakah bagian divisi Anda itu termasuk dalam penanganan COVID atau terlibat gitu? Ya, saya terlibat langsung sebagai petugas COVID. Apa yang Anda lakukan dalam menangani COVID tersebut? Kami dari pihak radiologi dihubungi setiap ada pasien COVID yang mau di ronsen. Dan di dalam ruang isolasi itu kami memperlakukan semua pasien dengan adil. Misalnya ada orang kaya atau yang menengah gitu, tidak dibeda-bedakan? Tidak ada perbedaan status, semua kami perlakukan sama. Di mata kami pasien-pasien itu sama, tidak ada perbedaan golongan dan status. Biasanya kan di internet atau media-media itu terdapat banyak isu-isu tentang biaya kesehatan yang mahal. Menurut Anda bagaimana sikap pihak rumah sakit terhadap masyarakat yang kurang mampu? Untuk saat ini bagi masyarakat yang sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan itu sudah dijamin oleh negara. Tapi untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai kartu BPJS, mereka bisa melapor diri ke instansi dinas sosial. Di sana mereka akan diberi pengarahan dan untuk kelanjutannya saya tidak begitu paham, tapi mereka bisa ditangani oleh rumah sakit asalkan mereka membawa surat dari dinas sosial. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa saya wawancarai. Mungkin hanya itu pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan. Sama-sama. Jadi itu tadi hasil wawancara saya terhadap beberapa masyarakat tentang bagaimana mereka menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.